billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Alhamdulillah, marilah di waktu zuhur kita duduk sejenak setelah kita melaksanakan solat fardhu secara berjamaah, yang ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian setiap saat sambil kita duduk di dalam musalla ini, di tempat yang dicintai oleh Allah ini, tempat-tempat yang dicari-cari oleh para malaikat, sambil kita dengarkan tausiah, hidupkan hati kita dengan zikrullah, hidupkan hati kita dengan kalimah-kalimah thayyibah. Supaya apa? Supaya hati kita, jiwa kita sehat selalu, supaya dada kita lapang, supaya pikiran kita selalu jernih. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Mengawali tausiah ini, mungkin salam penghormatan kepada Bapak Kadis, kemudian Bapak Wakil dan seluruh bapak-bapak dalam struktural yang ada di dalam dinas sosial, begitu juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui perantaraan, dan kita dijadikan dari tanah, walaupun kemudian melalui air yang dipancarkan. Maka untuk mendengarkan tausiah ini, jadikanlah kita sebagaimana tanah yang mengharapkan siraman air hujan. Ketika hujan turun membasahi tanah, dan tanah itu pun menyerap air. Kemudian dari tanah itu juga tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu memberikan manfaat kepada seluruh makhluk hidup yang ada. Inilah, jadikanlah kita. Bagaimana caranya? Bukakanlah hati kita. Sekalipun mata kita tertutup, tapi janganlah tutup hati kita. Sehingga tausiah kita ini benar-benar kita resapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai kepada fuad hati yang mendalam. Tidaklah kita dengarkan tausiah ini hanya sebatas masuk dalam telinga, sebatas tenggorokan. Biasanya itu lawak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, di hari yang begitu sangat-sangat lumayan panas terik matahari, tapi kita tidak lagi diperintahkan ayo berperang menuju padang pasir. Bayangkan Pak, jika suasana 35 derajat saja begitu panas, bagaimana dengan suasana padang pasir yang lebih panas? Sekalipun bersembunyi di dalam gunung padang pasir, tidak ada pohon kayu. Gurun pasir tidak ada pohon kayu sebagaimana di tempat kita. Di tempat kita masih kita bisa berteduh di dalam hutan-hutan, tapi di padang pasir tak ada pepohonan kayu. Tapi kita tidak lagi berjihad di situ. Sekarang kita berjihad di tempat kerja kita. Maka alangkah baiknya, alangkah afdolnya, sebagaimana kita laksanakan hari ini, setelah kita salat, kita dengarkan tausiah.
Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada kita, untuk menjadi penyemangat bagi kita di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Bapa dan Ibu sekalian, maka awali niat kita ketika kita keluar rumah, kita langkahkan kaki kita dengan kaki kanan. Kita awali dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Atau juga kita tambahkan Bismillahi amantu billah, Bismillahi atasamtu billah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bersalawatlah juga kepada Rasulullah. Atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah dengan kalimah-kalimah yang kita ucapkan ini, inilah menjadi benteng bagi kita. Ketika kita keluar dari rumah tidak terburu-buru dengan kendaraan, apalagi ada istilahnya fingerprint. Banyak orang terburu-buru dengan fingerprint, hilang sadar, terjadi hal-hal kecelakaan, bahkan sampai meninggal di tempat. Maka Allah turunkan kalimah ini untuk kita. Keluar dari rumah, niat untuk mencari nafkah, untuk menghidupkan keluarga, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang paling utama bagi kita adalah menghidupkan keluarga kita. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam waktu yang sangat singkat ini, 15 atau 20 menit, saya ingin menyampaikan tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu sangat mudah Pak kita ucapkan, tapi memang sangat berat ketika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berbicara ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah Allah perintahkan kita menyembah Allah kecuali dengan benar-benar ikhlas. Ketika kita berbicara ikhlas, di mana titik sentralnya? Titik sentralnya itu ada pada hati. Maka ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya qalbu. Hati. Penting sekali hati Pak. Penting sekali hati Bu. Kita beribadah. Ketika beribadah, maka ada yang namanya rukun. Salat ada yang namanya rukun. Yang pertama sekali adalah niat. Ketika kita berbicara niat, disitulah kita berbicara hati. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini panjang. Asbabul wurud hadis ini itu ketika terjadi hijrah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka para sahabat hijrah bersama Rasulullah dan ditemukan bahwasanya ada pasangan, ternyata mereka niat hijrahnya untuk hal-hal duniawi. Termasuk diantaranya mau menikah Pak. Hijrah ternyata ada niat menikah. Maka hal ini disampaikan oleh sahabat kepada Nabi. Maka Nabi sampaikan innamal a'malu bin niyat. Setiap amal itu tergantung pada niat. Maka setiap apa kita niatkan, itulah yang diberikan pahala oleh Allah. Ingat Bu, ingat Bapak sekalian, la thawaba illa bin niyati. Tak ada pahala tanpa niat. Maka niat ini sangat-sangat penting. Dan niat ini adalah sesuatu yang harus ada dalam hati. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Dan apabila segumpal daging ini buruk, buruklah seluruh anggota tubuh manusia itu. Ala, ketahuilah, hiya qalbu. Dia itu hati.
Hati memiliki peran yang sangat penting. Maka ulama katakan, Pak, Bu sekalian, hati itu ibarat raja. Dalam kantor, hati itu itulah kepala dinas, Pak. Di kantor, hati itu itulah kepala dinas. Apabila baik, baiklah seluruhnya. Apabila buruk, buruklah seluruhnya. Kalau dalam negara, pimpinan negara. Jika baik, baiklah seluruhnya. Jika buruk, buruklah seluruhnya. Hati diibaratkan, Bu, seperti cermin. Pak, Bu sekalian. Cermin itu setiap saat dihinggapi oleh debu. Perhatikan cermin rumah kita. Perhatikan kaca rumah kita. Setiap saat dihinggapi oleh debu. Maka apabila cermin itu tidak kita bersihkan, maka dia akan tertutupi oleh debu-debu. Maka kita akan sulit untuk bercermin diri pada cermin yang sudah tertutupi oleh debu. Maka wajiblah kita membersihkan hati. Bagaimana caranya? Perbanyaklah, Bu. Bapak sekalian, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyuma wa atubu ilaih. Ucapkanlah sebanyak-banyaknya subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Itu tadi kalimah-kalimah yang diminta. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di lautan, Pak. Sangat banyak buih di lautan. Kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Maka untuk membersihkannya istighfar, untuk membersihkannya dengan bertasbih. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Perbanyak ini, Bu. Perbanyak ucapkan ini. Sambil kita bekerja, kan ada waktu luang. Perbanyak ucapkan istighfar. Perbanyak ucapkan tasbih. Memang hari ini kita kalah dalam beramal dengan sebab ada alat komunikasi pada kita. Alat komunikasi pada kita ini menurut saya memang kita harus ada. Yang namanya handphone. Tapi ingat, ini jangan pada kita saja. Mungkin kita coba bercermin, lihatlah pada anak-anak. Kalau anak ditawarkan HP dengan Al-Quran, dia pasti akan memilih handphone. Karena handphone begitu membuat dia menghayal. Dia bermain dalam dunia elektronik, dia bermain dalam dunia maya. Tapi inilah hari ini. Handphone harus ada. Kalau tidak ada handphone, Pak, sulit sekali, Pak. Susah sekali. Ketika kita mau pergi saja, tinggal handphone, kita siap balik. Tinggal handphone, siap balik. Tapi ketika ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, pandai-pandailah kita menggunakannya. Hati ibarat raja. Jika hati ini baik, baiklah kita. Jika hati ini buruk, buruklah kita. Jika hati ini sakit, sakitlah kita. Jika hati sehat, sehatlah kita. Kita senang dengan Ramadan, Pak. Senang, Bu. Senang. Senang sekali. Harus senang. Upayakan senang. Upayakan semangat. Inilah pandangan hati kita. Ketika hati kita telah bersih. Ketika hati kita telah bersih, Pak, itu Allah bukakan basirah-basirah. Allah bukakan pandangan-pandangan pada kita yang pandangan itu tidak sanggup kita pandang dengan mata kita. Tapi itu sanggup kita pandang dengan hati kita. Maka jika hati ini sudah bersih, terbukalah basirah, terbukalah cahaya-cahaya yang cahaya itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang telah bersih hatinya. Saya mana mungkin, kan hanya orang-orang alim saja. Tidak demikian. Siapa saja yang berkeinginan untuk membersihkan hatinya, insya Allah pasti bisa. Maka ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu dalam sehari 100 kali, Pak.
Nabi 100 kali mengucapkan istighfar dalam sehari. Dalam riwayat lain 75 kali. Dan kita 100 atau lebih daripada itu. Baik selepas solat ataupun ini meja. Setelah kita tanda tangan surat, setelah kita baca, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Semoga hati kita ini benar-benar bersih. Semoga hati kita ini benar-benar bersih. Kalau hati kita sudah bersih, Pak, itu nampak dari wajah yang dipancarkan. Nampak dari sikap perilaku yang dilakukan dalam sehari-hari. Nampak dari gerakan tangannya. Nampak dari gerakan kakinya. Nampak dari gerakan seluruh anggota tubuhnya. Nampak dari sikap-sikap dalam dia berbicara bersama kita. Penting sekali bersih hati. Maka orang-orang yang bersih hati inilah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ini sudah babak-babak yang sangat menyentuhkan, Pak. Ada yang gugur, ada yang memang masuk final. Dan kita berada di mana? Ini jawabannya pada kita masing-masing. Maka ada 5 yang diberikan oleh ulama untuk menjaga hati. Yang pertama sekali adalah supaya hati kita juga selalu bersih. Bacalah Al-Quran. Walaupun 2 ayat. Walaupun 3 ayat, Pak. Walaupun 5 ayat. Kalau bisa banyak, Alhamdulillah. Baca Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah. Fahami artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Sehingga dalam salat kita bisa mengartikannya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami. Itu Pak, Bu sekalian, ketika kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu termasuk kita. Bagi suami termasuk istrinya, bagi istri termasuk suaminya, termasuk anaknya, termasuk seluruh anggota keluarganya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka tidak dibaca ihdinis siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami. Berarti kami itu ada saya, ada istri saya. Bagi istri ada suami saya, ada anak saya, ada orang yang menjadi tanggung jawab saya dalam keluarga. Tunjuki Allah kami ke jalan yang lurus. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Nah itu nah kami. Kan kita solat sunat. Solat sunat misalnya solat sunat sendiri. Tapi tetap kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh kita baca ihdinis siratal mustaqim. Tunjuki aku. Inilah agama Islam. Agama yang mengajak dirinya, keluarganya untuk selamat, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kemudian yang kedua, lakukan solat malam. Tarawih baik tinggal. Jangan tinggal solat tarawih, Pak. Jangan tinggal Bu solat tarawih. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Jangan sampai di luar Ramadan nanti solat tarawihnya di luar Ramadan. Tidak ada solat tarawih di luar Ramadan. Ikuti solat tarawih. 10 terakhir ini sangat penting, Pak. 10 terakhir ini sangat penting, Bu. Memang godaan sangat kuat untuk kita. Terlebih-lebih kita ini di negeri Nusantara, Pak. Justru sebenarnya 10 terakhir itu lebih ramai di mana, Pak? Di jalan-jalan, di mal-mal, di tempat-tempat perbelanjaan. Boleh kalau sudah melaksanakan solat tarawih. Bukan dilarang, tapi janganlah. Sekarang ini juga kita lihat sibuk dengan buka puasa bersama rame-rame, Pak. Tapi meninggalkan solat, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Mengejar rukun Islam yang keempat, meninggalkan rukun Islam yang kedua. Kan lucu. Tidak boleh. Ajari Bu anak-anak kita yang dia bukber, istilahnya buka puasa bersama. Itu kadang-kadang sudah solat mereka masih duduk beramai-ramai. Beritahukan, nak, kalau sudah waktu solat, terus solat.
Setelah solat baru kumpul kembali, ya silahkan. Jadi jangan sampai buka puasanya jalan lancar, solatnya tidak berjalan lancar. Apalagi di 10 terakhir, Pak. Itu di Mekah, Madinah. Justru Pak, di 10 terakhir itu nggak ada tempat itu. Kalau lebih-lebih mau cari di depan Ka'bah nggak bisa. Apalagi ini mungkin sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Itu susah sekali. Karena berebutan. Tapi di masjid kita, di tempat kita justru di 10 terakhir semakin menipis orangnya. Padahal ini penentuan. Untuk apa? Ada salah satu malam yang kita harapkan pada Allah. Kita mohon pada Allah. Malam Lailatul Qadar, Bu. Malam Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan, Bu. Jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar. Ini Nabi, keluarga Nabi, para ulama semua menginginkan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bayangkan, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Di luar Ramadan tidak ada malam Lailatul Qadar. Kalaulah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang diucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu doa itu yang diajarkan oleh Nabi kepada isteri beliau, Aisyah. Wahai Rasulullah, jika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Nabi pesan, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya mau mengucapkan doa-doa lain, boleh? Ya silahkan. Karena berdoa hukumnya sunnah. Ingat, Bu, kita doa di bulan Ramadan, doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan, Pak, Bu, berdoa. Lelah memang kita malam, Pak. Lelah karena seharian sudah di kantor, lelah, tapi itulah perjuangan. Kita tidak diajak oleh Rasulullah, tidak disuruh oleh Rasulullah ketika Ramadan, setiap Ramadan berperang, tapi kita bangkitkan diri kita sendiri, bina iman kita sendiri, bina iman anak-anak kita, bina iman keluarga kita. Sehingga apa? Kita bahagia. Sehingga apa? Hati kita ini bersih. Kemudian duduk dalam majelis ta'lim. Duduk dalam majelis ilmu. Mungkin kita menganggap, alah ini apalah, cuma orang-orang kita aja, nggak keren gitu. Atau mungkin enggak, bagaimanalah? Ini menurut pandangan kita duduk begini mungkin ya tidak ada apa-apanya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, mungkin kita beranggapan bahwa duduk yang terhormat itu duduk di gedung dewan yang terhormat. Tidak ada dalil apapun. Tapi kalau duduk seperti ini ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dinamakan majlis zikir. Majlis zikir itu, Bu, bukanlah sekedar majlis la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Ini majlis zikir. Ini termasuk majlis zikir. Dan yang terpenting adalah setelah kita dengarkan ini, kita aplikasikan yang pertama sekali untuk pribadi kita. Setelah itu, jaga keluarga kita. Mendengar ceramah saja memang berat, apalagi melakukannya, Pak. Mendengar ceramah itu berat, apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, apa yang kita lakukan tidak pernah satu huruf pun Allah sia-siakan. Tidak pernah Allah biarkan begitu saja. Duduk kita ini bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk Bapak Ibu sekalian di sini juga telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala dari Allah. Sekalipun mata tertutup, tidak apa-apa, tapi hati hidupkan sehingga masuk dalam hati-hati kita, masuk ke dalam jiwa-jiwa kita. Ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang hati. Jaga, Bu, keikhlasan. Bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu adalah selaras antara lahir dan batin. Selaras apa yang kita berikan itu selaras lahir dan batin. Ikhlas itu benar-benar selaras antara lahir dan batin. Tidaklah lahirnya tanpa senang,
tapi batinnya susah. Tidak seperti itu. Dan ikhlas ini Pak sekalian, perlu kami sampaikan sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Allah. Ingat, syaitan atau iblis tidak akan pernah sanggup menggoda, yaitu hamba-hamba yang ikhlas. Iblis tidak akan pernah sanggup menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi, walaupun 2.000 kita berikan, walaupun 5.000 kita berikan, ikhlas, tidak teringat-ingat lagi. Umar katalah lu kujuk. Nah, sudah kita infakkan Umar telah kalau kujuk. Nah, jangan ungkit-ungkit. Jangan ingat. Supaya ikhlas, apa yang sudah kita berikan, jangan ingat lagi. Kalau mau ingat, biarlah orang yang diberi itu mengingat. Kemudian, supaya stabil ikhlas kita, Pak. Jadi, jagalah stabil ketika dipuji, jaga juga stabil ketika dicaci. Jangan sampai kakujuk, hana mano, hana mede. Kakujuk, hana terima kasih. Kemudian yang kedua, tidak perlu diungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Dalam kondisi apapun. Kalau dalam kondisi baik, mungkin kita tidak akan mengungkit. Kita sudah memberikan kepada seseorang, jangan mengungkit dalam kondisi apapun. Walaupun suatu saat dia akan menyerang kita. Walaupun suatu saat dia akan benci balik kepada kita. Jangan pernah kita ungkit. Urojih kah ke kupusikula? Urojih kah kujuknya kah? Enggak perlu diungkit-ungkit. Tidak perlu diungkit apa yang sudah kita berikan, baik dalam keadaan yang normal ataupun keadaan yang membuat kita pedih padanya. Ini pentingnya menjaga keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sudah lebih, mohon maaf atas apa yang telah lebih waktu yang kami sampaikan. Namunlah demikian, berbicara ikhlas sangat penting Pak, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, sekalipun dua potong kue kita berikan dengan ikhlas, itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada si piring yang kita berikan untuk makanan berbuka puasa, baik di menasah, di masjid, musala, tapi kita berkerut hati, mengungkit-ungkit, hocok. Waktu kita beri pun berikan dengan sopan, berikan dengan santun, dan jangan lupa yang menerima ucapkanlah doa kepada orang yang memberikan apa saja kebaikan untuk kita. Paling minimal ucapkanlah barakallahu laka, barakallahu laka. Ada orang memberikan sesuatu kepada kita makanan, alhamdulillah barakallahu laka. Kemudian kalaulah kita makan sesuatu pemberian orang, menyohana mangan, jangan juga dicaci maki makanan. Ingat, ini paling dibenci oleh Rasulullah. Jika kita makan makanan berbuka yang diberikan oleh orang, tidak enak kita mencaci maki makanan, itu sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan tangan kirinya, Pak. Ingat, jangan gunakan tangan kiri. Makan minum menggunakan tangan kanan. Hukumnya sunnah memang, bukan wajib. Kalau wajib, maka banyak orang-orang kita yang telah berdosa. Tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Jika kita makan dan minum dengan tangan kiri, maka seperti syaitan makan. Jadi syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian Bu, ketika kita duduk di hidangan ada anak-anak kita, jangan sampai, tapi Pak, buka puasa tempat kita Pak Dani, sabar Pak. Ya, sebelum tiup sirine ada 3 orang berbicara Pak ya. Kan sebelum tiup sirine kan, saya Pulan mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya Pulin mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya Pulun mengucapkan selamat berbuka puasa. Itu tidak sunnah Pak. Kalau saya tidak setuju seperti itu. Itu sayang sekali anak-anak kita Pak. Jika menjak stop. Saya Pulan bin Pulan mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya mengucapkan, itu tidak sunnah. Sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah. Tapi Allah alam bisawab, karena ini tentunya radio juga punya program, ya. Tapi itu sebenarnya tidak sunnah seperti itu. Malah menurut saya itu tidak sunnah, bahkan bisa menjadi makruh, dibenci. Karena mengapa? Rasul pesan Pak, buka puasa nggak boleh tunda-tunda Bu. Misalnya sudah tiup sirine, alah 5 menit lagi, itu nggak boleh.
Kalau untuk buka puasa tidak boleh ditunda-tunda, maka percepat. Sekalipun saya sedang bawa mobil, kita sedang bawa Honda, kalau sudah bunyi sirine, kalau bisa pinggir-pinggir dulu sebentar, baca doa, paling minimal kita minum terus air mineral apa 1 teguk atau 2 teguk, di situ sudah dapat pahala sunnah. Kalau kita biarkan, biarlah sampai di rumah, berarti tidak dapat sunnah menyegarakan berbuka puasa. Maka saya sangat tidak setuju dengan radio-radio, saya, sayang bu anak-anak bu, sayang. Dia sudah haus sekali Pak, sudah pingin sekali. Bayangkan Pak anak mit, i merah, i kuning, i hijau, i coklat, nyan dari uro cik kadi keker ji. Nyan nyetapa kajak mesti hijak. Karena bahkan sudah teringat itu. Bayangkan 3 orang harus berbicara. Maka saya sampaikan kepada anak, kalau sudah shadaqallahul azim, itu sudah masuk waktu azan. Sebenarnya kalau di Timur Tengah itu bukan sirine Bu. Kita kan sirine. Kalau belum bunyi sirine enggak berani kita. Sebenarnya jika di Timur Tengah itu azan, Pak. Jadi kalau sirine Timur Tengah berarti perang. Kan? Sirine di Timur Tengah itu perang. Nah, tapi azan. Kalau sudah shadaqallahul azim, berarti itu sudah masuk waktu untuk berbuka puasa. Cuma tanya ko hana mengate, menyuhana ledro urumari le hane pemetu tirine nyan. Nah, semoga ke depan nyolah Pak Kadis baik sampai ruh cindra. Nah, ingat Pak Kadis baik ruh cindra. Ya, karena pakon menghalangi untuk mempercepat berbuka puasa padahal waktunya sudah tiba. Biarkanlah itu bapak-bapak yang nomor satu, dan mereka itu akan mempertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Wate getanyong oleh Allah, pakon bukankah nabimu sudah menyampaikan, segerakanlah berbuka puasa. Kenapa kalian harus saya? Padahal itu kan enggak penting. Enggak penting tuh, Pak. Hanya terus pun danyo daling ngomongan. Lebih baik koknya purno danyo doa apa? Apakah Allahumma lakasumtu atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Tapi kalau waktu sahur menurut lu ndak tipu ro pegah apa peh upu. Karena sahur itu memang dilambatkan. Namun juga jangan sampai mengurangi waktu azan telah berkumandangkan. Menyo sahur ndak tipu ro peh upu. Dekat Pak Dani, saya Madani Mutar dari Kadis Sosial. Nyam ndak terdorong upu, Pak. Tapi waktu berbuka jangan. Jangan, sayang sekali Pak. Lalu perhatikan urung buka puasanya di masjid, keduduk dahur urung toha. Cekal lemoh dah nyan. Nyuah tadi Pak Lulu ngau umah. Kadang-kadang cik ngilum plun radionya. Kaji buka puasa yang lu sampaikan. Karena bakon tadu urung kakang sayang kahe. Padahal waktu berbuka sudah tiba. Maka ini so yang nangon di radio, memang ini bagi radio sebuah rezeki. Tapi digeser saja. Baik hendak mau menjelang berbuka. Apakah sebelum mengaji di Masjid Raya, di RRI ada juga seperti banyak juga RRI. Saya pikir saya mengalih Pak, mencari radio A ke radio B, saya cari RRI. Saya pikir nggak ada saya, rupanya ada juga saya di RRI. Oh, sama lah kau. Jadi itu Pak, karena itu nggak sunnah. Tidak ada sunnah dari Nabi SAW dan tidak ada pahala, malah membuat anak-anak lama untuk berbuka puasa. Pada sayang dia sudah seharian menunggu. Beta pun anak ni mendak tanya pun lemuh dah Pak. Walaupun kita buka sabah bororom detik kenan. Ya, jadi eno kemantong di sinilah apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi penyemangat bagi kita. Semoga menjadi penyejuk hati bagi kita. Jagalah hati Bu, jagalah hati, karena pakon dengan bersih hati insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kita, tidak melihat rupa kita. Bagaimanapun kita, tapi Allah melihat hati kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian atas segala kesalahan, kekurangan khilafan, segala kekurangan. Maklum, saya manusia biasa, ada kurang, ada kesalahan dan khilafan. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas, Bapak Wakil, dan seluruh yang terkait di Dinas Sosial. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga amal ibadah puasa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pakriban uronyo getanyo berkumpul di musalanyo, semoga kelak juga kita dapat berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkumpul bersama seluruh keluarga kita, orang-orang tua kita dan sahabat-sahabat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.